Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menunjukkan hasil kunjungan UMKM, yaitu Dokar Corner, bertujuan untuk mengetahui keterkaitan pengelolaan usaha tersebut apakah sama dengan perusahaan industri. Usaha Dokar Corner ini beralamat di Jalan Haji Ronggo, Waluyo, Dusun Kerajaan, RT 23 RW 08 nomor 27, Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe, Karawang. Yuk, mari simak video berikut. Halo, nama saya Anastasia. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Nama saya Imatul Hulwani. Di sini saya mau bertanya-tanya mengenai usaha kakak. Bagaimana sih usaha kakak untuk membuka usaha ini sampai membuka toko seperti ini? Dalam membuka usaha, saya terinspirasi dari dari makanan favorit saya, yaitu donat. Iya. Tapi memberi inovasi yang berbeda dari yang lainnya, yaitu donat bakar. Dalam menjalani usaha pasti ada kendala ya kak. Nah, kendalanya itu apa sih kalau di Dokar Corner ini? Untuk kendalanya sendiri itu seperti roti yang hanya kuat beberapa hari saja. Jadi mungkin kalau misalkan kita pesennya banyak tapi ternyata di hari ini itu lagi sepi, nah itu bisa buat rugi juga. Jadi rotinya nggak bertahan lama. Seberapa paham sih kakak dalam memahami bisnis yang kakak rintis ini? Dalam bisnis ini menyasar segmentasi bukan sih? Ya. Dalam bisnis ini menyasar segmentasi segala umur, kayak mulai dari anak sekolah, mahasiswa, pokoknya dari semua kalangan deh bisa. Target pasarnya ya. Target pasarnya. Lalu bagaimana sih cara kakak memproduksi barang atau proses pelayanan dalam usaha ini? Kalau untuk produksi sendiri kita bekerja sama salah satu supplier donat. Jadi nanti mereka ngirim ke kita. Nah, jadi kita tinggal menyajikannya gitu. Jadi ada beberapa supplier donat sama rotinya. Halo, saya Adila Kapridi. Saya ingin melanjutkan wawancara dari teman saya, Anastasia Nurita Febriani. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana untuk mengelola keuangan di usaha ini dengan termasuk modal yang digunakan, sampai mana kegiatan pencatatan keuangannya, apakah tidak tercatat atau ada pencatatan sederhana, Kak? Oke, dalam usaha ini modal dan keuangannya itu tercatat dengan rapi. Tercatat dengan rapi ya. Itu berarti nggak pakai aplikasi atau apa ya? Enggak, Dicatat aja ya. Manual, paling pakainya Excel gitu. Oh, pakai Excel. Oke, baik. Berikutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk penentuan harga di usaha ini? Untuk penentuan harganya itu kita hitung dulu dari HPP-nya. Jadi baru bisa dilakukan penentuan harga, dan juga ada kayak penentuan harga dari lingkungan pasarnya gitu. Lingkungan pasarnya ya. Oke, baik. Berikutnya ada untuk jumlah penjualan per hari kira-kira berapa? Untuk jumlah penjualan per hari itu nggak nentu ya, namanya juga jualan. Jadi biasanya juga karena kita menjual beberapa produk juga di sini, yang paling dominan itu donat bakarnya. Sehari bisa 40 pieces Sehari. Oke. Setelah itu belum sama yang lainnya. Halo, saya Putri Fauzia Sindrapura. Di sini saya akan melanjutkan wawancara dari teman saya, yaitu Adila Kapridi. Oke kak, pertanyaan saya adalah bagaimana sih kriteria karyawan untuk di usaha Dokar Corner ini? Untuk kriteria karyawannya ini yang pertama pasti jujur, terus rajin, aja paling. Terus bagaimana sih cara menghadapi kondisi pandemi COVID selama ini gitu? Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini biasanya kami melakukan promosi agar penjualannya itu tetap stabil. Seberapa paham kakak dalam menghadapi masalah yang ada di usaha ini? Kayak tadi yang udah disampaikan ya, untuk kesulitannya dari usaha ini dari keawetan produknya, seperti donat sama rotinya nggak bisa bertahan lama. Terus harapan apa sih yang kakak punya untuk usaha ini? Untuk kedepannya saya berharap bisa bertambah lagi
dan usahanya yang saya jalani ini bisa lebih besar lagi, serta COVID-19 ini bisa berakhir, jadi segera usai pulih. Baik, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Untuk kesimpulan dari wawancara tersebut, usaha Dokar Corner ini berdiri dari 24 Agustus 2020. Sektor usaha yang diambil yaitu F&B. Dalam menjalankan bisnis ini, banyak terjadi pasang surut dalam menjalankan usaha dari harga bahan baku yang naik dan juga keterbatasan barang untuk proses penjualannya. Dalam usaha Dokar Corner yang dijalankan ini, pelaku usaha mempunyai supplier dan juga supplier yang ditunjuk sudah menggunakan mesin untuk produksi bahan baku akan dipesan. Pelaku usaha Dokar Corner ini juga menghitung terlebih dahulu harga pokok penjualannya serta keuntungan yang diinginkan. Untuk penjualan per hari, berbagai dalam menu utamanya bisa sampai 40 pitch per hari. Usaha Dokar Corner ini juga selama menghadapi kondisi pandemik ini, pelaku usaha lebih mengutamakan kekuatan finansial dengan meminimalisir pengeluaran yang dilakukan dan juga menggunakan promosi murah sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar. Keputusan keuangan di Dokar Corner. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini, maka usaha ini menggunakan modal sendiri dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Modal awal usaha Dokar Corner ini yaitu 10 juta. Dari dana tersebut dibagikan untuk dana kios, bahan baku, dan peralatan sebagaimana berikut. Berikut adalah bahan dan peralatan, satuan, dan harga. Yang pertama glaze. Satuannya 1 kilo dengan harga 50.000. Berikutnya donat per piece 5.000 dengan satuan 40, harga 200.000. Untuk MG paper, satuannya 1 dengan harga 15.000. Untuk margarin dengan satuan 1 dengan harga 15.000 menjadi total 280.000. Jadi, sisa modal untuk keperluan biaya kios dan peralatan lainnya. Untuk pembagian investasi dan dividen akan dibagikan menjadi 2 untuk investor. Keputusan pemasaran. Situasi lingkungan strategi. 1. Lingkungan pasar. Dokar Corner mempunyai lingkungan yang cukup strategis karena terletak di pinggir jalan dan akses jalur aktif bagi calon customer, yang dimana di sana dekat dengan universitas, sekolah menengah atas, dan banyak perumahan penduduk sekitar. Kedua, lingkungan konsumen. Lingkungan sosial Dokar Corner. Banyaknya mahasiswa atau mahasiswi yang merantau dan bekerja, jadi lebih mudah menarik perhatian pembeli. Lingkungan fisik Dokar Corner sangat nyaman. Untuk pelayanannya bisa melalui take away atau dine-in. Yang ketiga, lingkungan industri dan pesaing. Untuk lingkungan industri sangat strategis, dan untuk lingkungan pesaing tidak terlalu banyak pesaing, tetapi Dokar Corner tetap mengutamakan cita rasa khasnya. Rancangan meluncurkan produk Dokar Corner ini dengan cara melakukan kerjasama dengan salah satu supplier donat. Jadi Dokar Corner ini hanya menyajikan dengan berbagai topping rasa saja. Promosi Dokar Corner melalui sosial media seperti Instagram dan WhatsApp. Yang ketiga, program pengembangan pemasaran Dokar Corner ini adalah bauran proses pendudukan fisik atau orang. 4. Implementasi, pengelolaan, dan pengendalian Dokar Corner owner Dokar Corner saja. Keputusan sumber daya manusia. Berikut gambaran struktur organisasi Dokar Corner. Pertama, ada pemilik, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen usaha, manajemen personalia, kepala toko, asisten toko, dan staf magang. Pengembangan data atau informasi SDM. Perekrutan pegawai, penerimaan, calon pegawai, manajemen data, pegawai, administrasi tunjangan. Keputusan produksi. Pertama, dalam memproses keputusan produksi, kita perlu melakukan proses. Berikut prosesnya. Untuk donat bakar, donat jadi kita ambil dari supplier, lalu kita bakar, dan diberi topping sesuai dengan keinginan konsumen. Yang kedua, kapasitas. Kapasitas usaha Dokar Corner ini sehari bisa mencapai 40 piece donat. Jadi per bulan bisa mencapai kurang lebih 1040 piece donat. Yang ketiga, persediaan bahan baku. Dalam operasional usaha Dokar Corner meliputi bahan baku glaze 1 kg dengan harga Rp50.000, wadah dengan harga Rp30.000, MG papare dengan harga Rp15.000, dan margarin dengan harga Rp15.000. Yang keempat, tenaga kerja. Tenaga kerja di Dokar Corner hanya mempunyai 1 pegawai untuk menjaga toko.
Yang kelima, terakhir, mutu. Mutu Dokar Corner dengan menggunakan bahan-bahan yang layak dan pantas untuk dijual. Sekian dari video kunjungan UMKM Dokar Corner dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.